Oke, teman-teman Total Politik, hari ini kita sudah kedatangan, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita kedatangan perempuan pertama di channel Total Politik, Oh yaitu ya, ya that's enough. eh, Mbak Putri adalah perempuan pertama di channel kami karena ini isinya laki-laki semua nih, makin banyak perempuan ini harusnya makin progresif channel ini nih. Ya, terima kasih kepada Mbak Putri Komarudin, anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Golkar ya, Mbak, Partai Golkar ya. Ya. Ya, terlihat dari bunga-bunganya berwarna kuning di belakang itu, di belakang backgroundnya beliau itu. Betul sekali, karena warna favorit saya adalah kuning dan bunga favorit juga adalah bunga matahari. Jadi backgroundnya supaya kita tetap semangat rapat-rapat virtual. Karena tidak bisa melihat keluar soalnya. Oke, Mbak. Terima kasih banyak udah bergabung dan Terima kasih undangannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berbicara isu komisinya Mbak Putri, yaitu soal keuangan, ekonomi makro ya, lebih banyak kepada isu-isu yang juga jarang kita diskusikan sebenarnya di Total Politik, Mbak. Ini karena channel ini lebih banyak ngomongin kepentingan sana, kepentingan sini ya selama ini. Dan hari ini kita coba untuk berdiskusi keluar dari tema-tema biasanya dan melihat dengan cara yang lain gitu, isu-isu yang yang katakanlah ini agak, ya saya sendiri juga mengatakan untuk mengikuti rapatnya Mbak Putri itu butuh belajar dulu, kita nggak bisa sembarangan ikut gitu, karena makna dari setiap istilah banyak sekali kata-kata yang membuat kita pusing. Di sekolah tentunya tidak menjadikan pelajaran ekonomi makro ini jadi pelajaran yang favorit juga, Mbak. Ya, kebanyakan dari kita gitu. Nah, hari ini kita coba membahas itu. Mungkin Mbak, saya Sekarang mulai. banyak kok, Hah? Mas Ari. Sekarang banyak teman-teman yang jadi pakar ekonomi, pakar kebijakan publik. Aku juga kalau lihat diskusi-diskusinya tuh tertarik banget loh. Maksudnya masyarakat Indonesia sekarang makin melek data, makin Ya, ya, makin ya. melek analisa juga. Terus alhamdulillah sekarang banyak platformnya juga kan di sosial media untuk masyarakat kita mengemukakan pendapatnya masing-masing, dan itu terkadang jadi benchmarking kebijakan juga untuk kita yang berada di parlemen dan juga di pemerintah gitu, agar bisa tepat sasaran lah. Ya. Dan nggak, ya kalau kita lihat kemajuannya sih jauh ya Mbak ya, progresnya, orang mulai ini datanya mana, orang mulai terbuka untuk lebih berargumentasi gitu ya. Nah, ini ngomongin berargumentasi, saya mau mulai pertanyaannya dari ini kan presiden itu kita bisa bilang gini Mbak, ini menarik komisi Mbak Putri menjadi, menurut saya kenapa saya ingin berdiskusi gitu, karena menurut saya Komisi 11 ini tiba-tiba perannya menjadi begitu sentral gitu. Kalau di DPR itu kan biasanya orang tahu yang paling jagoan Komisi 3 lah gitu, 3-1 gitu kan, itu paling jagoan-jagoan semua isinya. Nah, ini tiba-tiba karena wabah COVID ini, dan bagaimana cara presiden untuk mendefinisikan wabah ini sebagai sebuah, mungkin 80%-nya narasinya ini krisis ekonomi bagi beliau. Jadi dalam kesadaran publik beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini more than a disease gitu ya, pandemi, tapi ini sebuah fenomena ekonomi makro yang akan dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, jadi dari berbagai macam fenomena ekonomi itu, salah satunya yang sempat jadi heboh adalah presiden sempat bilang akan membebaskan kredit atau apa gitu ya, sempat heboh kan. Dan itu gimana pendapat Mbak Putri itu melihat itu? Apa sih pesan sebenarnya yang terdistorsi sehingga dipahaminya seperti itu oleh masyarakat? Mungkin kalau misalnya dari distorsi sendiri sudah saya rasakan. Ini apa nih? Aku, kamu, saya. Boleh, gua lu juga boleh, serah aja. Wah, Iya. biar lebih biar lebih personal.
Iya. Jadi kalau untuk distorsi terkait dengan relaksasi kredit sendiri itu telah aku rasakan dan terima dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan aku sendiri Hmm. gitu. Karena daerah pemilihan aku itu tetangganya Jakarta kan, Ya. Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Hmm. Dan di mana POJK yang menjadi acuan relaksasi kredit itu akhirnya membuat banyak masyarakat menjadi bingung dan salah artikan peraturan-peraturannya gitu. Jadi Ya. pada rapat kerja tanggal 7 dengan Menkyu dan KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia, yang di dalamnya juga ada OJK, itu kita juga telah menyampaikan concern terkait dengan distorsi informasi ini. Jadi banyak kesalahpahaman di mana masyarakat di dapil saya itu menganggap kelonggaran ini diberikan kepada semua debitur, Hmm. baik terdampak atau tidak dengan COVID-19. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa kebijakan ini merupakan pembebasan angsuran kredit selama Ya. setahun Hmm. hingga mereka terbebas dari cicilan. Dan kita tahu sebenarnya hal tersebut tidaklah mungkin Ya. karena perbankan kita juga mempunyai keterbatasan dalam kemampuannya untuk mendapatkan beban seperti itu. Jadi kesimpang siuran pemahaman inilah yang akhirnya perlu mendapatkan edukasi yang lebih banyak dan juga sosialisasi yang tentunya tidak hanya dilakukan otoritas jasa keuangan sebagai otoritas di industri tersebut, tetapi juga perlu dilakukan oleh pelaku industrinya, yaitu industri perbankan dan juga perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK, karena merekalah sesungguhnya pelaksana kebijakan tersebut. Hmm. Jadi kita juga selama kemarin rapat dengan industri perbankan dan juga perusahaan pembiayaan, kita telah memfokuskan ini dan juga mendorong mereka agar terus mengedukasi masyarakat terkait dengan mekanisme dan persyaratan pengajuan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat bisa terbebas dari segala kebingungan ini terkait dengan relaksasi kredit. Karena yang menjadi masalah dari semua ini adalah terlalu banyak flow informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Ada yang mendapatkan sumber-sumber informasi dari WhatsApp juga dan bahkan menjadi acuan gitu. Padahal kita tahu sendiri kalau di WhatsApp itu belum tentu benar lah gitu, belum tentu bisa dilihat keabsahannya gitu. Makanya saya juga selalu mencoba untuk mengedukasi masyarakat yang ada di dapil saya agar melihat informasi itu kalau tidak dari OJK ya dari perbankan dan perusahaan pembiayaannya gitu. Hmm. Nah, makanya alhamdulillah setelah raker dengan Komisi 11 kemarin, OJK juga sudah merespon positif, mereka juga meningkatkan edukasi terkait kebijakan relaksasi kredit tersebut, dilakukan secara gencar melalui berbagai media, mulai dari media sosial milik OJK, media cetak, penerbitan siaran pers setiap harinya, hingga melalui radio dan televisi. Dan OJK juga telah berkoordinasi dengan industri perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus memantau pelaksanaan kebijakan relaksasi tersebut. Dan ke depannya POJK nomor 11 tahun 2020 tersebut harapannya akan dapat dilaksanakan secara lebih optimal lagi gitu kalau masyarakat sudah lebih terdidik lah terkait dengan teknis-teknis pelaksanaannya. Mbak, di sebuah media saya baca statement dari Mbak Putri juga mengatakan bahwa sosialisasi relaksasi kredit ini sangat kacau gitu. Ada informasi yang sangat kacau. Ya tadi sempat disinggung juga. Nah, kira-kira menurut Mbak Putri apa akar Hari masalahnya ya? bahasanya kayaknya nggak sangat kacau deh. Ayo, Ya, ini bisa kalau ya aku bilang sangat kacau nanti terdistorsi lah. Itu itu interpretasi saya ya. Tidak berjalan hmm, baik lah, intinya gitulah. Kalau kita kurang memadai. kurang memadai kalau bahasa politiknya gitulah, Mbak. Ini kan total politik. Jadi total aja. Jadi interpretasi saya kira-kira begitu dari statementnya Mbak Putri. Sangat tidak memadai untuk masyarakat memahami itu dengan baik. Tadi juga ada disinggung sebenarnya gitu. Apa akar persoalannya sebenarnya, Mbak? Menurut Mbak Putri, kenapa itu simpang siur?
Mungkin menurut aku sendiri sih karena ini kondisi yang memang membuat kita semua gagap ya, karena pandemi ini belum pernah kita hadapi sebelumnya. Para pemangku kebijakan juga masih mencari formulasi kebijakan yang tepat untuk menghadapi dampak sosial dan juga dampak ekonomi dari pandemi ini. Selain fokus pada penanganan aspek kesehatannya gitu. Makanya mungkin ketika melaksanakan ini tentu lebih mudah membuat kebijakan di atas kertas daripada ketika kita mengambil kebijakan tersebut di lapangan gitu. Jadi aku harap juga ini menjadi ajakan untuk teman-teman agar terus mengawasi bersama dengan DPR penanganan pandemi ini baik dalam hal penanganan kesehatannya dan juga kebijakan-kebijakan seperti relaksasi kredit ini gitu. Ini kan menjadi PR kita semua, bukan hanya PR pemerintah saja sih menurut aku. Oke, Mbak. Terus ada juga statement yang mengatakan, nah ini makanya saya bilang dari awal ini butuh ilmu banget nih memahami gitu. Jadi ada yang bilang gini, ini akan berpotensi untuk situasi relaksasi kredit, restrukturisasi akan membuat non-performing loans ya, berarti apa NPL ya. Dan juga ada yang bilang bahwa ini nggak dihitung NPL. Ini gimana sih sebenarnya melihat situasi hari ini tuh? Iya, mungkin kondisi saat ini emang membuat kita juga lebih rentan terhadap naiknya resiko non-performing loan atau yang biasa kita sebut bahasa gampangnya kredit macet Ya, gitu. kredit macet. Jadi sebelum merebaknya wabah COVID-19 ini, rasio perbankan NPL non-performing loan secara gross itu masih terjaga sebesar 2,9% per Februari 2020. Nah, melalui POJK nomor 11 tahun 2020 yang dari tadi kita diskusikan itu, selain memberikan relaksasi bagi debitur dengan restrukturisasi kredit, pada dasarnya POJK tersebut juga memberikan relaksasi bagi perbankan karena kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19 yang direstrukturisasi bisa menjadi lancar. Jadi kebijakan ini harapannya dapat juga mengurangi beban perbankan untuk cadangan kredit bermasalah atau yang biasa kita sebut CKPN, cadangan kemudian penurunan nilai. Nah, selain itu perbankan juga telah mengantisipasi dengan menyiapkan serangkaian upaya mitigasi resiko melalui stress test yang disesuaikan dengan skenario kedalaman dampak ekonomi akibat wabah tersebut. Jadi kalau per hari ini insya Allah industri perbankan kita masih cukup kuat untuk menghadapi pandemi ini dan kita berdoa semoga agar pandemi ini segera berakhir karena tentu ketika pandemi berakhir dampak ekonominya tidak serta-merta akan berakhir gitu. Jadi memang dibutuhkan strategi-strategi yang intensif sekarang ini. Nah, juga misalnya kita lihat kasus ya ojek online gitu misalnya. Ini kan gimana pun ojek online ini punya pengaruh besar nih terhadap policy negara kita nih. Dulu pernah dilarang, tahu-tahu berubah gitu kan, pernah mau di stop juga dicabut lagi peraturannya dan punya power lah saya mengatakan karena mereka punya seragam gitu ya. Nah, dalam kasus restrukturisasi ini gimana Mbak Putri ngelihat cicilan kendaraan yang harus mereka bayar dan juga ada juga misalnya UMKM yang harus melunasi cicilan kendaraannya juga. Ada nggak langkah apa strategi pemerintah hari ini tuh udah efektif belum sih melihat memproteksi itu menurut Mbak Putri? Iya. Jadi ini juga kita perlu highlight perbedaannya kebijakan relaksasi kredit perbankan dan lembaga pembiayaan itu tidak diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang aku yakin Mas Ari juga tahu sedang sangat terkenal hari ini karena banyak didiskusikan. Jadi diaturnya seperti yang tadi aku sebutkan dalam POJK nomor 11 tahun 2020. Jadi dalam POJK tersebut pemerintah memberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman bank atau perusahaan pembiayaan melalui restrukturisasi kredit. Jadi pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil yang terdampak COVID-19 dengan nilai pinjaman di bawah 10 miliar.
khususnya bagi UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online seperti yang tadi disebutkan Ya. oleh Mas Ari, dan usaha kecil yang sejak terdampak COVID-19 ini mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjamannya. Dan melalui POJK ini, pemerintah juga bersama OJK menghimbau perusahaan pembiayaan agar tidak melibatkan debt collector. Ini menjadi sangat penting dalam memberikan penagihan. Walaupun kita tahu kenyataannya di lapangan masih ada beberapa pihak yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Tapi ini sudah kita suarakan juga kepada seluruh perusahaan pembiayaan ketika kemarin rapat dengar pendapat Komisi 11 dengan perwakilan perusahaan pembiayaan di seluruh Indonesia, dan kita bantulah pengawasannya gitu. Dan juga keringanan ini memang ditujukan untuk membantu masyarakat yang penghidupannya terdampak pandemi sehingga membutuhkan relaksasi atau keringanan kredit untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kalau Mas Ari mau tahu juga, sampai dengan hari Senin tanggal 13 April lalu, jumlah nasabah perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi cicilan atau kredit itu 65.363 nasabah dari 166 perusahaan yang telah menyampaikan laporan kepada OJK. Jadi apakah kebijakan ini telah berlangsung? Jawabannya adalah iya dan telah diproses. Ini juga menjadi ajakan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih mempunyai kemampuan untuk membayar tidak di PHK dan tetap dibayar secara bulanan oleh perusahaannya masing-masing. Mari kita membantu usaha-usaha pemerintah dengan tetap bertanggung jawab pada pinjamannya masing-masing. Karena kemarin juga kita mendengar banyak feedback dari perbankan dan perusahaan pembiayaan bahwa ada beberapa pihak yang tidak terkena dampak sebenarnya, tapi menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keringanan gitu. Misalnya Hal-hal seperti apa, Mbak, yang tidak terkena dampak itu yang kelihatan gitu seperti apa misalnya? Yang tidak terkena dampak misalnya Mas Ari minjam KPR, sementara Mas Ari masih mempunyai gaji bulanan dari perusahaan dan masih akan mendapatkan THR nanti ketika bulan puasa, tidak kekurangan sesuatu apapun karena pandemi ini, hanya WFH saja gitu. Berarti kan kemampuan Mas Ari sebenarnya masih sangat cukup dan tidak terdampak gitu. Oh, maksudnya dalam status pekerjaannya gitu ya, berarti ya. Terus tadi juga di WA saya juga sempat singgung soal fintech gitu loh, kan nggak termasuk dalam situ. Gimana sih kemarin Mbak dinamikanya di DPR untuk mendiskusikan isu fintech yang tidak di cover oleh OJK ini? Ya, aku pribadi kemarin ketika rapat dengar pendapat dengan OJK juga telah menyampaikan persoalan ini terkait relaksasi bagi industri fintech, utamanya yang berbasis peer-to-peer lending pada hari Selasa tanggal 7 April lalu. Jadi sebagaimana yang kita tahu juga, perusahaan fintech peer-to-peer lending ini kan berperan sebagai platform atau perantara dan yang kita tahu sangat populer di antara masyarakat Indonesia pada saat ini. Ya, benar. Tapi ada perbedaannya dengan perbankan yang menanggung resiko gagal bayar debiturnya. Sementara platform-platform ini karena hanya menjadi perantara, mereka tidak menanggung resiko gagal bayar debiturnya. Jadi peraturannya seperti yang diinformasikan oleh OJK berbeda dengan industri perbankan dan perusahaan pembiayaan. Jadi untuk dapat melakukan restrukturisasi, perusahaan fintech itu harus mendapatkan persetujuan dari para pemberi pinjaman atau para lender karena mereka berperan hanya sebagai perantara. Dan industri fintech ini kita juga tahu masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, terutama dari aspek pengawasannya, mengingat selama ini masih banyak sekali aduan dari masyarakat yang menjadi korban dari pinjol ilegal, bahkan yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan kalau teman-teman belum pernah membaca soal fintech ini dari sisi regulasi sendiri,
ketentuan fintech itu hanya diatur melalui POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan belum masuk ke dalam undang-undang. Makanya ini salah satu yang menjadi bahan masukan untuk Komisi 11 merevisi Undang-Undang OJK. Karena di situ kita juga perlu memasukkan pengaturan untuk pengawasan fintech dari OJK itu sendiri. Dan pada hari ini, sampai dengan hari ini, OJK telah menghentikan permohonan izin bagi fintech baru sejak Februari lalu. Dan moratorium tersebut dilakukan dalam rangka memfasilitasi reformasi pengawasan fintech dan pengaturan industri tersebut di dalam internalnya OJK sendiri. Ya, jadi moratorium tersebut nantinya akan memfasilitasi reformasi dari pengawasan dan pengaturan industri fintech di OJK. Nah, untuk relaksasi pinjaman online bagi debitur yang terdampak pandemi, OJK juga telah berkonsultasi dan juga komunikasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang biasa disebut dengan AFPI, dan mendorong anggotanya yang merupakan penyedia peer-to-peer lending untuk membantu penerima pinjaman yang mengalami masalah keuangan karena dampak COVID-19 ini. Jadi komunikasi-komunikasi tersebut memang telah dilakukan oleh OJK, dan mungkin sebagai masyarakat juga pastikan banyak teman-teman yang meminjam dari peer-to-peer lending mungkin bisa mengkonsultasikan juga langsung kepada OJK. Karena kan OJK ada hotline-nya, ada sosial medianya, dan ada banyak channel di mana masyarakat bisa berkomunikasi dengan OJK. Mbak, ini satu lagi, Mbak. Kan kita tahu nih berkaitan dengan komunikasi OJK dengan pihak lain ya. Kalau sektor keuangan ini adalah sektor yang sangat multisektoral ya, yang sangat butuh antar sektoral itu berkoordinasi gitu. Nah, gimana Mbak Putri melihat ini soal misalnya kan koperasi kan di bawah Menkop ya itu ya. Nah, kan mereka harus narik uang dari bank juga nih sekarang. Dan kalau ada rush gitu kan agak sulit ketika mereka harus tarik uang semua, orang-orang anggota koperasi harus pulang gitu kan, pulang kampung atau ngirim ke saudaranya, koperasi harus tarik dari bank, ini kan akan menghadirkan persoalan lain lagi gitu loh. Jadi menurut Mbak Putri, gimana koordinasi antar sektor nih sejauh ini yang terjadi, yang dilakukan? Makanya itu juga yang harapannya bisa kita jaga bersama gitu. Jadi ketika saat-saat seperti ini sentimen pasar dan juga ketenangan dari kita semua yang harus dijaga, karena ketika likuiditas dari perbankan terganggu, bank-bank umum maupun BPR di daerah terganggu, tentunya itu dampaknya juga akan besar bagi kita sebagai nasabah industri tersebut kan gitu. Makanya selama kemarin kita berkomunikasi dengan industri perbankan, baik itu BPD, BPR, dan juga bank-bank himbara, bank-bank BUMN kita, semuanya setuju bahwa yang harus dijaga adalah komunikasi antara pemangku kebijakan dengan pemerintah, pemangku kebijakan dengan masyarakat, agar nantinya rush yang tadi disebut oleh Mas Ari itu bisa kita tekanlah kemungkinannya gitu. Karena sejauh ini alhamdulillah belum ada rush, belum ada capital flight dalam skala yang besar gitu, dan kita harus terus menjaga itu sampai dengan ada plan-nya nggak Mbak apabila Mbak Putri lihat dari pemerintah ketika menghadapi situasi yang seperti itu gitu? Bentuk dari stimulus-stimulus yang sekarang dilempar oleh pemerintah untuk kita juga itu sebenarnya adalah salah satu mitigasi agar tidak terjadi rush, agar tidak terjadi kepanikan yang tadi Mas Ari tersebut gitu. Jadi dalam hal strategi-strategi, aku juga yakin untuk skenario-skenario seperti ini juga sudah disiapkan oleh Kemenq dan juga oleh teman-teman di OJK gitu. Jadi kita juga perlu melakukan usaha-usaha sebagai
bagian dari masyarakat juga untuk terus menciptakan lingkungan yang sehat untuk kita semua, karena tanpa perlu didorong untuk menjadi panik, sebenarnya kita semua juga merasa kalut dan panik, dan saya yakin Mas Ari juga Ya, mungkin panik merasakan ya. hal yang sama gitu. Tapi kan tentunya semua pihak juga berusaha yang terbaik. Kemarin juga di beberapa rapat kita bisa melihat bahwa sampai Gubernur Bank Indonesia terlihat emosional gitu. Kita juga lihat bahwa tekanan-tekanan ini juga masuk kepada mereka, para pemangku kebijakan gitu. Makanya ya kita sama-sama menjaga satu sama lain lah. Oke, Mbak, ini mungkin juga terkait dengan isu perbankan tadi. Kan bank itu membayar iuran ya ke OJK ya? Ya, nah ini dalam situasi kayak gini gimana status iurannya itu, Mbak? Apakah tetap jalan atau apa? Karena ada beberapa kawan dari yang bergerak di sektor perbankan tadi sempat cerita sama saya waktu saya bilang malam ini mau wawancara Mbak Putri gitu kan, saya nanya-nanya orang juga ya soal apa yang mau didiskusikan hari ini. Itu ada nggak suara dari DPR untuk membantu bagi teman-teman yang bergerak di sektor perbankan ini yang merasa ini agak berat nih kita harus bayar iuran juga di situasi kayak begini gitu. Tentunya hal-hal tersebut juga telah kita dengar dari teman-teman dari industri perbankan juga kan gitu. Banyak aspirasi yang masuk kepada DPR terkait dengan hal-hal seperti ini. Jadi nanti minggu depan tuh Komisi 11 akan rapat lagi dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan isu-isu yang berkembang ini akan kita sampaikan juga, karena komitmennya adalah sampai dengan pandemi ini berakhir, kita akan terus melakukan rapat secara berkala dengan mitra-mitra kita yang utama di KSSK gitu, untuk membicarakan hal-hal yang berkembang baik itu dari makroekonomi maupun di mikronya, seperti yang tadi terkait dengan iuran perbankan. Oke, berarti memang akan ada isu berbagai macam dinamika ini akan terus dipantau ya Mbak ya, berarti ya untuk penyelesaian kebijakan di depan. Ya mudah-mudahan yang nonton ini dari teman-teman di perbankan bisa agak tenang juga gitu kan, kalau memang keresahan mereka juga jadi pembicaraan di tingkat elit pemangku kebijakan gitu loh Pak. Lagi pula kita juga kita bersama-sama dengan pemerintah itu akan terus kita di Komisi 11 mendorong evaluasi kebijakan, baik itu di sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab mitra-mitra kerja kita gitu, maupun dalam ekonomi secara keseluruhan. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, ini kan sesuatu yang baru untuk kita semua. Belum ada benchmark yang paling optimal gitu, karena kita tahu beberapa negara yang disebut-sebut sudah terbebas juga ternyata ada kasus lagi, dan gelombang-gelombangnya. Ada gelombang kedua lagi gitu. Bahkan sekarang pengamat pun banyak yang menggeser dari yang katanya puncaknya sebulan lagi, ternyata ada yang bilang ini bisa berlangsung sampai dengan akhir tahun dan sebagainya. Ini kan masih menjadi misteri untuk kita semua. Jadi evaluasi kebijakan secara berkala itu menjadi sangat penting pada saat-saat seperti ini. Ya, Jakarta juga memperpanjang itu PSBB-nya ya. Nah, Mbak, ini pertanyaan terakhir mungkin dari saya, Mbak. Kan gini, saya kan banyak berdiskusi dengan kepala daerah, dengan dengan pejabat-pejabat di level daerah gitu. Dan salah satu hal yang membuat mereka itu agak resah hari ini adalah soal pinjaman daerah, Mbak. Jadi pinjaman mereka untuk membayar infrastruktur segala macam yang sudah di apa namanya, sudah dieksekusi di tahun-tahun sebelumnya, kan biasanya kebijakan pinjaman ini multi years gitu kan, nggak 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan satu bupati atau satu gubernur gitu ya, Pak. Nah, ini gimana pinjaman-pinjaman proyek ini, apa bunganya kan mereka kan tiap tahun harus anggarkan, tiba-tiba hari ini pemerintah daerah diminta oleh Pak Jokowi sendiri untuk fokus kepada penanganan Covid. Sementara ada hutang beban pemerintah daerah, cicilan yang
harus dibayarkan. Misalnya dari salah satu daerah di Sumatera Barat di kampung saya itu, pemerintah daerahnya harus nyicil kalau nggak salah sekitar 11 miliar setiap tahun untuk, membayar utang pembangunan rumah sakit gitu misalnya. Dan ini kan uang sebesar itu sebenarnya kalau bisa mendapatkan relaksasi juga kan sebenarnya akan membuat, dana penanganan Covid, di sana menjadi lebih optimal gitu. Gimana menurut Mbak Putri? Jadi mungkin sebelumnya kita kilas balik dulu ke ketentuan terkait dengan, pembiayaan pembangunan infrastruktur Mhm, daerah ini. mhm, Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang mhm, pengelolaan keuangan daerah. Dan lebih spesifik lagi diatur dalam PP Nomor 56 Tahun mhm, 2018 tentang pinjaman daerah. iya, Jadi PP ini dibentuk untuk memberikan panduan atas alternatif sumber-sumber pembiayaan bagi Pemda untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur daerah. Dan Pemda itu dapat mengajukan pinjaman daerah pada pemerintah pusat, mhm, pemerintah daerah lain, perbankan seperti yang tadi disebut oleh Mas Ari, lembaga keuangan non-bank dan juga masyarakat melalui mhm, obligasi daerah. Tapi obligasi daerah ini masih dalam tahap riset gitu terakhir. Dan pinjaman daerah yang dilakukan melalui perbankan dapat dilakukan dengan prosedur jangka pendek, menengah, dan juga panjang berdasarkan pinjaman yang tadi sudah mhm, Mas Ari sebut juga perjanjian pinjaman daerah tersebut. Dan yang menandatangani adalah kepala daerah dan pemberi pinjaman dan disampaikan wajib kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Menkyu. mhm, Dalam hal ini Bu Sri Mulyani. mhm, Jadi pembayaran cicilan pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian pinjaman ya, yang dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya mhm, sampai dengan berakhirnya kewajiban. ya, Jadi dengan adanya instruksi dari pemerintah pusat sendiri untuk realokasi anggaran, tentunya yang diprioritaskan adalah anggaran-anggaran yang telah disebutkan oleh Bu Sri Mulyani juga, perjalanan dinas dan juga belanja yang tidak sifatnya tidak mendesak gitu. Makanya untuk hal-hal seperti pembayaran pinjaman daerah ini mungkin masih dibahas dalam tahapan teknis oleh Menteri Keuangan sendiri. Karena tadi juga aku baru-baru baca berita bahwa Menkyu sendiri baru mengeluarkan teknis untuk pinjaman KUR, relaksasi mhm, untuk ya, pinjaman KUR betul. sampai ke level mendetailnya gitu. Jadi aku yakin sudah banyak pasti kepala daerah yang menyampaikan concern ini kepada Bu Menkyu sendiri dan mungkin harapannya nanti akan masuk juga ke dalam stimulus tahapan selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, berarti kan memang, apa namanya, apa, petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh Bu Menkyu itu sampai sedetail itu ya, per sektor gitu ya berarti ya, Mbak, dalam beberapa waktu ke depan berarti ya? Iya, dan makanya segala sesuatu itu kan butuh waktu. Mmm, Makanya banyak sekali pihak yang menanyakan kepadaku, "Kenapa kok belum terasa sekali kayaknya stimulus-stimulusnya?" Gitu. Karena ketika kita membicarakan kebijakan akan ada teknis pelaksanaannya sampai ke level terkecil, sampai pemerintah desa pun akan merasakan stimulus ini mhm, gitu. mhm, Makanya selain kita perlu kritis, kita juga perlu harus bersabar. Karena segala sesuatu itu membutuhkan waktu terutama dalam hal penyusunan teknisnya. mhm. Agar nanti tidak menyebabkan dampak-dampak yang negatif malah karena kekurangan detail dalam teknisnya sendiri. Oke. Oke, Mbak Putri, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini dan kita banyak dapat insight sebenarnya dan apa namanya, mudah-mudahan untuk beberapa waktu ke depan ini badai krisis ini cepat berlalu dan, persoalan-persoalan perbankan kita kembali kepada track yang seharusnya dan Amin. ya ekonomi ini kan berarti kan ini musuh terutamanya ini kan sebenarnya ketidakpastian ini, ya kan? Dari penjelasan Mbak Putri sejauh ini ya, yang saya tangkap adalah persoalan ketidakpastian yang benar-benar ini soal baru, belum pernah ada benchmark-nya sebelumnya dihadapi oleh pemerintah kita, gitu. Oke Mbak Putri, terima kasih udah bergabung dan jangan kapok-kapok ya kalau diundang sama kita di sini Total Politik. Iya,
Mudah-mudahan nanti. Maaf juga atas gangguan teknisnya Ya, tadi siap. sampai harus ganti ke layar yang Ya, pipih seperti iya. ini. Itu urusan editor aja, Mbak. Nggak usah kita yang mikirin. Siap. Terima kasih banyak, Oke, Mbak semoga Putri. bermanfaat untuk Ya, teman-teman. oke, Mbak. Terima kasih banyak. Salam Ya, untuk terima keluarga ya, Mbak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam sehat untuk warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.